Tahun manusia tidak sama dengan tahun anjing. Kamu mungkin mengira anjing menua 7 kali lebih cepat daripada kita, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Anjing yang sudah hidup selama setahun, faktanya sudah berumur 31 tahun. Ia kemungkinan besar sudah punya anak. Tapi ini nih yang rumit. 2 tahun umur manusia bukan berarti anjingmu berumur 62 tahun. Anabulmu harus berumur 4 tahun manusia sebelum mencapai usia tua. Anjing berumur 4 tahun manusia berarti berumur 50 tahun, tapi anjing 7 tahun berarti berumur 62 tahun. Dan anjing 8 tahun berarti berumur 64 tahun. Jadi mereka menua lebih cepat, tapi juga semakin lambat seiring waktu. Lain kali jika kamu merayakan ulang tahun anabulmu, pastikan kamu pasang banyak lilin di atas kuenya dan beli lebih banyak hadiah dari biasanya ya. Kita mengira anjing buta warna, padahal enggak loh. Tapi mereka memang tidak melihat warna seperti kita. Mereka memang kesulitan membedakan antara warna merah dan hijau. Semuanya terlihat seperti campuran abu-abu, coklat, biru, dan bahkan kekuningan. Hal ini karena mata mereka kekurangan salah satu dari 3 fotoreseptor yang dibutuhkan untuk menerima warna dengan utuh. Kamu nggak bisa mengajari anjing tua trik baru. Salah, karena mereka udah tahu kamu harus lebih gigih. Tapi itu bukan hal mustahil sih. Kuncinya adalah menjadi sepositif mungkin. Kalau kamu melihat mereka sedang nggak mau, nggak apa-apa. Biarkan aja mereka istirahat dan nggak lama kemudian kamu bisa melanjutkan lagi latihannya. Jangan lupa, hadiah harus kamu siapkan untuk tantangan ini. Setelah Max berhasil menurut, berikan biskuit favoritnya ya. Maka Max akan menuruti perintah yang kamu katakan. Anjing perlu memakai sepatu. Itu mungkin kelihatan nggak perlu, tapi cuaca di luar hari ini 32 derajat Celcius. Bayangkan berjalan dengan kaki telanjang di atas aspal pada cuaca sepanas ini, kamu akan seperti menginjak lava dan begitu juga anabulmu. Beberapa anjing lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang berbeda, tapi sepatu anjing bisa mencegah kaki anabulmu dari kemungkinan terluka. Sama halnya ketika musim dingin, saat cuaca sangat dingin, kamu nggak akan berkeliaran tanpa jaket. Jadi pastikan anabulmu juga hangat ya. Anjing dengan bulu lebat nggak perlu potong rambut untuk merasa lebih ringan. Ini karena mereka memiliki bulu lapisan bawah. Pada musim dingin, bulu lapisan bawah lebih tebal sehingga memberi anabulmu lapisan perlindungan ekstra dari cuaca dingin. Lalu pada musim semi, anjingmu akan merontokkan bulunya. Bulu lapisan bawah juga membuat anjing nyaman pada hari panas. Saat kamu mencukur bulu anjing, bulu barunya akan keriting atau kusut. Mungkin sebaiknya biarkan aja, kamu juga selalu bisa menemukan alternatif lain untuk membuatnya nggak kepanasan. Selalu berjalan di tempat teduh saat keluar dan bawa sebotol air dingin agar anjingmu tidak dehidrasi. Di rumah, kamu bisa menaruh handuk basah yang bisa dipakai saat mereka berbaring. Kalau kamu punya taman, kamu juga bisa menyalakan selang dan membiarkan Max berlarian bebas. Itu akan melatihnya dan ia juga akan bersenang-senang. Gak semua anjing jago renang loh, tapi semua anjing suka berenang. Kalau anjingmu gak jago berenang, mungkin karena ia punya dada dan kepala yang besar. Faktanya dia gak mungkin bisa mengambang, oleh karena itu, pakaikan rompi pelampung yang dirancang khusus untuk anjing. Beberapa orang mungkin akan bilang membuka sedikit jendela sudah cukup saat anjing di dalam mobil. Ini nggak benar karena setelah menghabiskan beberapa menit di mobil yang panas atau dingin bisa menyebabkan masalah kesehatan parah pada anabulmu. Beberapa orang bahkan mengatakan kamu boleh melepaskan anjing dari mobil jika kamu melihatnya di dalam mobil agar ia bisa bernapas. Jika anjingmu tidak ramah pada kurir, itu mungkin karena ia mencoba melindungimu. Mereka menggonggong karena mau memberitahumu, ketua kawanannya, bahwa kurir jahat itu datang. Kamu bisa memperbaiki situasi ini dengan memperkenalkan mereka. Dengan begini, anjingmu akan menganggap kurir sebagai teman dan bukan lawan. Nggak seperti kamu, anjing menguap bukan karena mengantuk. Menguap adalah cara mereka menunjukkan kegelisahan. Jika mereka nggak suka kucing dan di sana ada kucing, mereka bisa aja loh menguap. Atau mungkin ada orang baru di rumah dan Max nggak nyaman dengan kehadiran mereka. Hal lainnya bisa saja ketika kamu mengajak anjingmu bertemu anjing lain, tapi mereka nggak akur dan Max terus menguap karena dia kesal. Menguap juga cara untuk menunjukkan kesabaran mereka sudah habis. Mungkin sudah waktunya kalian pergi.
Anjing makan rumput saat sakit, tapi nggak selalu begitu. Melihat anjingmu makan rumput saat kamu sudah mengobrol lama dengan temanmu, mungkin berarti mereka hanya bosan. Mereka melakukannya sebagai bentuk pembangkangan juga, atau hanya karena itu seru. Tidak akan jadi masalah jika rumputnya tidak dirawat. Bagaimanapun juga, pastikan mereka tidak terlalu banyak memakannya. Kalau tidak, pergi ke dokter aja. Coklat dalam jumlah sedikit pun beracun untuk anabulmu dan kamu harus selalu menyembunyikannya dari mereka. Ini termasuk bubuk coklat dan coklat batangan ya. Ini juga berlaku untuk kucing dan kalau kamu curiga anabulmu makan banyak coklat, cepat bawa ke dokter. Anjing yang terlatih akan melakukan yang harus mereka lakukan dan menuruti perintah. Tapi jangan pikir mereka nggak akan pernah menggigitmu loh. Anjing bisa bertindak karena emosi. Bayangkan anjingmu ketakutan, kamu menempatkannya dalam situasi nggak nyaman dengan banyak wajah baru. Ini udah berlangsung lama, dan Max nggak bisa menahan emosinya lagi. Jadi saat ada orang baru mencoba mengelusnya, ia menghukum orang itu. Nggak keras, tapi itu nggak terduga. Mungkin hal itu dilakukan karena mereka merasa perlu defensif. Berpikir mereka melindungi dan menjagamu adalah satu lagi alasan kenapa anjing bisa menggigit. Atau jika mereka merasa terlalu terintimidasi oleh siapapun itu. Kamu punya 2 anjing dan kamu akan masuk ke rumahmu. Salah satunya menunggumu di kasurnya, dia nggak menggonggong, hanya menggoyangkan ekornya. Anjing yang lain berlari ke pintu, dia merintih, melompat dan menggoyangkan seluruh tubuhnya sambil mengelilingimu. Ini bukan berarti dia lebih menyayangimu ya. Artinya, dia belum begitu terlatih. Menggoyangkan ekor tidak selalu berarti anjingmu senang. Kamu bisa mengamati ekor anjing untuk memahami perasaannya. Jika ekornya tegak lurus tapi tidak bergerak, dia sedang waspada, tapi juga mencoba menegaskan kepemimpinannya. Masih tegak, ekornya bergerak sekarang. Artinya perasaannya sedikit berubah, dia waspada tapi senang. Dia masih mencoba menunjukkan bahwa dia bosnya di sini. Tapi setidaknya, dia sudah senang sekarang. Saat ekornya ada di antara kaki, anjingmu merasa takut, atau jika ada anjing alfa di dekatnya, itu berarti anjingmu mengakui kepemimpinannya. Ekor yang lurus berarti anjing itu sedang menerima informasi baru, merasakan ruangan itu. Namun ia tidak bereaksi dan dia tetap akan netral saat melakukan ini. Jika ekor anjingmu bergoyang cepat, artinya dia senang. Semakin cepat ekornya bergoyang, semakin senang mereka. Ekor yang bergoyang pelan menunjukkan rasa tidak aman, mungkin karena ada anjing atau orang lain. Sekarang bayangkan anjingmu menggoyangkan seluruh tubuhnya. Kamu bahkan melihat pinggulnya bergoyang. Artinya dia ramah dan itu bisa terjadi saat kamu di lift dan dia melihat sahabatnya di apartemen. Goyangan terburuk adalah goyangan vertikal yang sangat cepat dan saat melakukan ini, anjingmu bisa aja kejam kepada anjing lain. Ia mungkin merasa terancam olehmu dan sebaiknya pergi dari situasi itu. Jika ekor anjingmu bergoyang ke kanan, artinya dia lebih tenang, dan jika ekornya bergoyang ke kiri, artinya dia stres.